wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kasih Humas, yang saya hormati rekan-rekan penyidik Reskrim Polres Bau-Bau, yang mobil khusus rekan-rekan media yang pada hari ini telah hadir pada lobi Polres Bau-Bau. Pada hari ini Polres Bau-Bau akan melaksanakan kegiatan press release terkait dengan tindak pidana persetubuhan ataupun pencabulan terhadap anak di bawah umur. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan korban, di mana korban berjenis kelamin perempuan dengan inisial atas nama RG, umur 13 tahun. Dan pada kesempatan ini saya juga akan menjelaskan terkait beberapa kronologis singkat tentang peristiwa pidana tersebut, di mana sudah ada beberapa media yang memberitakan, namun dalam hal ini kami akan luruskan mengenai pemberitaan-pemberitaan tersebut sehingga tidak ada kesimpang siuran. Kami telah menerima laporan polisi terkait dengan dugaan kejadian tindak pidana ini pada tanggal 12 Mei tahun 2024. Dan kemudian kami melakukan proses penyelidikan. Saat sudah kami memiliki beberapa alat bukti, maka kami tingkatkan menjadi penyidikan. Dan kemudian berdasarkan penyidikan dan penyelidikan yang kami lakukan, tentunya kami memiliki alat bukti, beberapa alat bukti yang terdiri dari 6 alat bukti, maka kami menaikkan status daripada para saksi menjadi tersangka. Dan kami telah memeriksa sebanyak 22 saksi dan menaikkan tersangka sebanyak 10 orang saksi untuk naik menjadi tersangka berdasarkan pasal 184 KUHP dan 6 alat bukti yang kami miliki. Kemudian saya akan menjelaskan beberapa kronologi secara singkat, di mana kejadian tersebut berawal di bulan April sekitar pukul 24.00, di mana salah satu pelaku berinisial IK bertemu korban saat korban sedang berada di jalan, ya, di jalan. Dan kemudian IK dengan bujuk rayu membawa korban ke rumah kosong di dekat pos 2 di Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea. Dan di situ Ika bersama dengan RG bertemu dengan AM dan ZA. Kemudian terjadilah perbuatan pencabulan dan persetubuhan. Kemudian melangkah ke TKP kedua. Jadi total ada 7 TKP. Ya. Masuk kepada TKP kedua terjadi di tanggal 3 Mei sekitar pukul 1 dini hari. Lokasi tersebut berada di rumah kosong Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea. Dan saat itu pelaku dengan inisial FA sekali lagi mengajak korban yang berada posisi pada saat itu korban sedang di jalan. Ya. Pada saat di jalan, Eva mengajak dan kemudian dibawa ke sebuah rumah kosong. Dan di situ ada AL, IY dan orang tidak dikenal. Dan saat itu terjadilah perbuatan pencabulan dan persetubuhan terhadap korban dengan inisial RG. Kemudian TKP ketiga terjadi pada tanggal 5 Mei
2024 sekitar pukul 03 dini hari, bertempat di rumah kosong Kelurahan Lowu-Lowu. Dan di situ para pelaku bertemu dengan korban di acara joget. Ya, di acara joget, pelaku dengan inisial AL mengajak korban menuju rumah kosong, kemudian terjadi pertemuan dengan BA, BR, AM, dan FI. Pada saat pertemuan tersebut, kondisi daripada para pelaku mulai dari TKP 1 sampai TKP 3 ini semuanya dalam keadaan mabuk karena mengkonsumsi minuman keras. Maka terjadilah di TKP 3 yaitu pencabulan dan persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Kemudian TKP keempat, tepatnya tanggal 9 Mei 2024 pukul 03 dini hari, tersangka atas nama AL bertemu korban di lapangan, kemudian mengajak ke rumah kosong, yaitu di daerah di Rambo, di daerah Lowu Lealea, Kecamatan Lealea. Dan pada saat itu AL bersama RG setelah tiba baru disusul oleh BH dengan OTK dengan orang tidak dikenal 2 orang, kemudian pelaku berinisial BF, kemudian pelaku berinisial UM. Dan terjadilah perbuatan persetubuhan dan pencabulan anak di bawah umur. Kemudian masuk kepada TKP kelima, yaitu di bulan Mei tahun 2024, tepatnya sekitar pukul 21 malam. Dan saat itu posisi korban memang sudah berada di dekat rumah kosong. Saat itu langsung ditemui oleh pelaku atas nama FI bersama-sama dengan pelaku dengan inisial CL dan 1 orang tidak dikenal. Kemudian masuk kepada TKP ke-6, yaitu terjadi kira-kira 9 Mei 2024. Dari penjelasan yang diberikan bahwa korban saat itu berada di rumahnya dan dijemput oleh saudara GL di rumahnya untuk diajak keluar. Namun seluruh kegiatan ini ada beberapa yang menggunakan media sosial. Jadi sebelumnya antara korban dan tersangka saling berinteraksi melalui media sosial. Dan setelah dijemput di rumahnya pada TKP 6 ini, GL membawa korban langsung ke rumah kosong di Wunta, Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lealea. Kemudian GL bertemu dengan inisial MM juga, maka melakukan tindakan pencabulan dan persetubuhan kepada anak di bawah umur. Kemudian TKP terakhir yaitu ke-7 terjadi pada tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 1 dini hari, di mana korban RG bersama-sama dengan kawannya sedang datang di daerah joget di daerah Pulau Makassar. Kemudian bertemu dengan pelaku dengan inisial BY. Maka korban diajak oleh BY ke daerah Pulau Makassar, Kecamatan Kokalukuna.
dan dilakukan di sekolah, ya, di daerah sekolahan, tepatnya di ruang kelas, ya, di ruang kelas di Pulau Makassar. Dan saat itu ada kurang lebih 7 orang, ya, dengan inisial yang pertama BY, yang kedua RE, yang tiga AR, dan 4 lainnya orang tidak dikenal, sementara masih dalam proses pendalaman. Dan berdasarkan dari keterangan saksi, keterangan ahli, bukti petunjuk, serta alat bukti lainnya, kami menetapkan tersangka berjumlah 10 orang, yang ke-10-nya adalah anak di bawah umur. Dan pasal yang kami persangkakan pada masing-masing yaitu pencabulan dan atau persetubuhan terhadap anak di bawah umur sebagaimana dimaksud pasal 76E, junto pasal 80 ayat 1, dan atau pasal 76D junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pengganti Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang dengan ancaman pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Demikian. Dan untuk yang terakhir, modus operandi dari para pelaku ini berdasarkan dari hasil penyidikan dan penyelidikan dan sesuai dengan fakta hukum bahwa mereka sebelum melaksanakan kegiatannya, mereka melaksanakan kegiatan minum-minum atau minuman keras. Dan berdasarkan hal itu, maka mereka mencari kesenangan dengan cara seperti ini. Dengan cara menghubungi korban melalui via medsos ataupun langsung menjemput. Dan cukup dipahami kondisi korban juga memang tinggal bersama nenek buyut, yaitu buyut daripada korban, dengan keadaan agak kurang baik dengan kondisinya, dan juga anak ini memang tidak dalam pengawasan orang tua karena berangkat dari keluarga yang broken home, di mana bapak dan ibunya masing-masing sudah punya keluarga masing-masing. Saya rasa demikian. Selanjutnya apabila ada yang ditanyakan silakan, waktu dan tempat saya berikan kepada rekan-rekan media. Please. Ada mic nggak? Oh itu mic. Selamat siang Pak Kapolres, izin saya Adil dari SCTV Pak. Berdasarkan informasi yang dihimpun di masyarakat Pak, beredar kabar bahwa pelakunya itu ada 26 orang Pak. Apakah itu memang benar atau hanya baru sebatas tanggapan dari pihak keluarga sendiri Pak, berdasarkan keterangan dari korban? Yang kedua Pak, apa kendala sampai baru proses penangkapan para pelaku, sementara tadi sempat disebutkan bahwa kasus ini sudah dilaporkan di awal Mei lalu Pak. Kira-kira itu Pak, terima kasih. Oke, saya jawab dulu ya. Terima kasih pertanyaannya. Bahwa pelaku berdasarkan pengakuan daripada korban berjumlah 26. Namun setelah kami urai, setelah kami coba untuk mendalami dan mengecek satu persatu, jadi kami temukan bahwa pelaku berjumlah total 20 orang, bukan 26 orang. Jadi ada beberapa pelaku yang double.
berdasarkan ingatan daripada korban. Berdasarkan ingatan daripada korban. Jadi kami telaah, rupanya kalau saya jelaskan tadi ada 7 TKP. Dan ke-7 TKP ini ada sekitar 3 orang yang melakukan berulang. Begitu. 20. Sementara 20. Ya. Terus kemudian untuk terkait dengan laporan 12 Mei, kenapa baru bisa ini? Tentunya ini kita tidak bisa sembarang. Karena proses daripada pemenuhan alat bukti itu harus firm dan harus sesuai dengan fakta hukum. Dan tentunya para penyidik Polres Bau-Bau mengedepankan asas kehati-hatian dalam menerima laporan, dalam mengurai suatu informasi, tentunya harus disesuaikan dengan fakta-fakta yang kami dapatkan. Berdasarkan tadi yang kami sampaikan, kami telah mengantongi 6 alat bukti, dan tentunya ini sudah firm dan sudah sesuai dengan juga scientific crime investigation. Ya. Untuk barang bukti yang diamankan kan dikatakan ada 6. Ya. Apa saja itu, Pak? Apa saja alat buktinya? Ya, tentunya berdasarkan 184 KUHP, ya kami sudah ada mengantongi beberapa keterangan ya. Tentunya ada keterangan ahli, keterangan saksi, kemudian juga ada barang bukti, kemudian juga ada dokumen, kemudian juga ada juga berdasarkan pasal 5 Undang-Undang ITE. Tentunya kami sudah dapatkan juga. Demikian. Pak Kapolres, Ya. Kenapa? kasih spesifiknya saja. Nanti ada itu, semua nanti kita di sini, taruh sini, ya. Jangan mungkin bisa ditaruh kali ya, langsung aja ditaruh, cepet aja. Cepat, langsung gitu aja. Ini kalau ini dari korban yang sementara dipakai di beberapa lokasi, kemudian juga ada juga baju ini juga ada yang kita kirim ke lab, ya. Terus kemudian juga ada dari alat komunikasi juga ada, ya. Jadi nggak bisa kita ungkap semua. Nanti di persidangan kami ungkap. Pak, boleh Pak? Dari MNC Pak, tadi yang beredar masyarakat kan tadi 26, kemudian setelah diselidiki ternyata cuma 20 orang yang terlibat. Nah, ini yang hari ini yang hadir cuma 10 ya Pak? Ada 10 orang. Ya. Terus Sementara, yang lain gimana Pak? sisanya kami masih melakukan pengejaran ya. Kami melakukan pengejaran tentunya berdasarkan fakta hukum, bukan berdasarkan alibi, tetapi berdasarkan fakta hukum. Alat bukti yang sinkron dengan keterangan para saksi. Demikian. Ya. Untuk yang 10 orangnya ini pihak kepolisian Polres Bau-Bau sudah mengantongi identitasnya. Ya. Minimal kalau sudah dikantongi identitas. Pakai mic Mas, pakai mic. Dari mana? Dari mana? Tes 1 2 Ya. Perkenalkan, nama saya Rahmat dari media triaspolitika.id. Yang saya coba konfirmasi terkait dengan 10 orang tadi ya. 10 orang tadi, apakah pihak kepolisian Polres Bau-Bau sudah mengantongi identitas para pelaku yang 10 orang ini? Kalau sudah dikantongi, bisa tidak teman-teman ini bisa mendapatkan inisialnya gitu? Oke. Terima kasih. Itu saja dulu. Ya. Sementara kami tetap bekerja di lapangan, ya. Kami bekerja di lapangan dan sudah kurang lebih hampir 2 minggu ya. Kami melakukan pengejaran dan tentunya kami mempertimbangkan juga untuk memberikan informasi, karena tentunya jangan sampai nanti akan mempersulit kami di lapangan dengan memberikan informasi. Jadi cukup bahwa
kami bekerja dengan maksimal untuk bisa mendapatkan sisa daripada para pelaku berjumlah 10 orang ini. Dan semoga kami juga mohon dukungan dan doanya daripada rekan-rekan media agar semua terungkap. Dan pada prinsipnya, ada lagi yang mau ditanyakan? Satu lagi. Oh ya, satu lagi. Ini apakah yang 10 orangnya ini ada berada di Kota Babau atau di luar Kota Babau? Oke. Pertama, yang kedua, bahwa Banyak ya. target dari pihak Polres Babau untuk menangkap 10 orangnya ini kapan ya? Oke. Berapa waktu lama untuk? Karena Ya. kan ini sudah berjalan 1 bulan ya kasus ini. Ya, oke. Itu aja sih. Ada satu lagi langsung. Dua lagi ya. Oh ya. Terakhir ya, 1, 2, 3 ya. Terakhir ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Kapolres, mohon izin dari Buton Pos. Buton Pos ya. Saya, ini kan saya lihat ini pelaku ini kebanyakan di bawah umur. Iya. Ini apakah dalam proses pembinaan ini akan dikembalikan ke orang tuanya atau dia masuk dalam proses kurungan? Terus yang kedua, dalam melakukan aksinya ini apakah dia ini terkontaminasi dengan persoalan nonton film porno atau obat-obatan? Mungkin mohon penjelasan. Oke. Demikian. Terus untuk lanjut tadi siapa? Kasih mic-nya. Ya. Baik, terima kasih. Saya Harni Sumatan dari tribunnews.kontra.com. Jadi Pak, kalau dari berita yang beredar itu kan ada pelaku yang sampai mencabuli dan ada juga yang tidak sampai mencabuli. Apakah 20 pelaku ini melakukan pencabulan seluruhnya atau tidak? Kemudian saya juga mendengar bahwa dari berita yang beredar di masyarakat bahwa ada salah satu pelaku itu disabilitas kebutaan. Mungkin Pak bisa dibenarkan atau disanggah jika misalnya hal tersebut tidak benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Sama ya. Oke, sudah ya, cukup ya. Nggak ada lagi ya. Udah ya. Jadi nanti saya minta untuk dari Reskrim untuk menjawab terkait dengan penanganan pelaku di bawah umur, ya. Apa mungkin dijawab dulu untuk Buton Pos ini. Nanti Trias Politika nanti ya sebentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti pertanyaan tadi dari rekan-rekan Buton Pos bahwa tentang proses penanganan terhadap anak yang beragama dengan hukum, apakah ini akan dilaksanakan proses kurungan atau dikembalikan kepada orang tua? Kalau dalam masih proses penyidikan sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang melakukan perbuatan hukum yang ancaman 7 tahun ke atas, itu pasti akan kami lakukan proses yang namanya kurungan atau penahanan. Namun untuk apakah mereka nanti akan dikembalikan kepada orang tua atau bagaimana, itu tergantung keputusan hakim. Gitu. Jadi syarat penahanan anak itu Pak, umur 14 tahun dan ancaman hukuman di atas 7 tahun. Dan perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak ini sudah terpenuhi 2 unsur itu. Umur sudah 15 dan ancaman hukuman 15. Terima kasih. Tadi tanya latar belakang ya. Latar belakang melakukan tindakan itu. Kira-kira apakah handphone. Terus untuk indikasi, ya pertanyaan tadi dari teman-teman wartawan tadi bahwa apakah ini ada pengaruh obat-obatan atau apa? Berdasarkan pemeriksaan kami terhadap para pelaku, mereka ini rata-rata hanya terpengaruh dengan minuman keras. Kalau untuk obat-obatan dan yang lain-lain itu sementara ini belum ada. Demikian Pak. Terima kasih. Ya mungkin juga ada faktor pencetus ya, bahwasanya mau melihat film-film dewasa, ya itu nanti kita dalami itu. Kemudian tadi yang Trias Politika ya, terkait target penangkapan terhadap sisa daripada pelaku. Tentunya target kami ya kalau bisa malam ini Pak, ya kan, secepat-cepatnya kami segera ungkap. Terus untuk menjawab tadi Mbak dari Tribun News, dari seluruh seluruh pelaku yang kami amankan, memang ada beberapa yang melakukan tindakan persetubuhan dan juga ada pula yang
melakukan tindakan pencabulan. Namun bahasa hukum di dalam tindak pidana anak ini pencabulan. Ya, jadi kalau mau ditanyakan agak detail kan kurang pas kalau saya sampaikan. Nah, jadi pada prinsipnya ada beberapa yang melakukan persetubuhan dan ada yang tidak. Ya, terus kemudian terkait dengan apa tadi pertanyaan? Salah satu pelaku merupakan disabilitas. Sementara masih kami proses pendalaman terhadap yang bersangkutan. Karena yang bersangkutan disabilitas tentunya kita cek dan verifikasi. Karena mengalami gangguan terkait dengan penglihatannya. Ya, penglihatannya. Jadi itu yang sementara kami bisa sampaikan. Ya. Sudah cukup ya? Satu komentar yang belum dijawab. Apa itu? 10 pelakunya ini apakah masih berada di dalam kota Bogor? Ya, kalau kami mau jelaskan itu kan agak vulgar ya. Pada prinsipnya kami berharap yang bersangkutan masih di Kota Bogor. Kami berharap begitu. Identifikasi dari pihak polisi sendiri Mengenai 10 pelaku, apakah mereka ini informasinya ada di Kota Bogor? sementara kami belum bisa share itu. Ya, kita belum bisa memberikan itu. Yang kami berharap para pelaku itu ada di Kota Bogor tentunya untuk mempermudah kami. Ya. Oke itu ya. Oke. Masih ini sudah paham, kalian sudah salah ini. Sudah paham belum?